Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 pengantar manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen operasi, rantai nilai dan produktivitas. Yang pertama adalah tentang manajemen operasi. Studi kasus yang kami ambil untuk menjelaskan manajemen operasi ini adalah PT Cahaya Baru Abadi Jaya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasi? Manajemen operasi merupakan desain, operasi, dan pengendalian dari proses transformasi yang mengubah sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan menjadi barang dan jasa yang dijual kepada pelanggan. Sistem operasi ini, jika terlihat di dalam bagan, itu menghasilkan input yang diantaranya ialah sumber daya manusia, teknologi, modal, peralatan, material, dan informasi. Nah, setelah dilakukan proses transformasi, menghasilkan barang dan jasa. Studi kasus yang kami angkat untuk menjelaskan tentang manajemen operasi ini ialah PT Cahaya Baru Abadi Jaya, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan barang menggunakan transportasi darat atau truk. Perusahaan ini melayani pengiriman di wilayah Pulau Jawa dengan sistem delivery order, dengan batasan minimum order truk kecil minimal 35 ton dan truk besar minimal 45 ton. Perusahaan ini dikenal biasa mengangkut segala jenis barang seperti pasir, batu bara, batu kapur, kertas, dan lain sebagainya. Setelah pendalaman studi kasus, dapat kita simpulkan bahwa PT Cahaya Baru Abadi Jaya ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah perencanaan operasi yang dibagi ke dalam 5. Yang pertama ialah kapasitas. PT Cahaya Baru Abadi Jaya ini memiliki 45 unit truk gandeng untuk menjalankan bisnisnya. Dan dalam penanganan permintaan yang melebihi kapasitas, PT Baru Cahaya Abadi bekerja sama dengan perusahaan jasa angkutan lain dengan mendapat komisi 5% dari total angkutan. Aspek selanjutnya dilihat dari lokasi. Lokasi dari PT Cahaya Baru Abadi ini memiliki kantor pusat yang berada di Jalan Jemur Andayani 50 Blok E60 Surabaya dan dekat dengan jalan tol. Hal ini menyebabkan lentakator yang strategis memudahkan supir menuju kantor dalam pembuatan laporan. Selanjutnya, garasi yang berada di Babagan Lasem merupakan pertengahan jalur Jakarta dan Surabaya yang dilewati truk sehingga memudahkan truk untuk melakukan perawatan berkala. Dan PT Cahaya Baru Abadi Jaya juga memiliki kantor perwakilan di Jakarta untuk mengatur bagian administrasi. Yang ketiga, dilihat dari perencanaan layout. Layout yang ada di PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam berkomunikasi membagikan informasi dalam kantor sering terjadi kendala karena masih menggunakan sistem yang manual, sehingga ditimbulkan masalah. Ketidakadanya sistem komputer yang terintegrasi membuat pengawasan menjadi sulit. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini ialah PT Cahaya Baru Abadi Jaya sebaiknya memperbaiki dalam sistem pengadaan dan pengumpulan data menjadi sistem komputer untuk menghindari kesalahan data. Yang keempat, kita lihat dari quality planning. PT Cahaya Baru Abadi Jaya menentukan harga dengan cara mengikuti tender setiap tahunnya untuk mendapatkan kontrak kerja, sehingga harus bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam penanganan masalah dan pembuatan keputusan dalam perusahaan terpusat kepada direktur, sehingga menjadi lebih cepat, ada solusi yang jelas, pengiriman barang tepat waktu, dan keterlambatan barang bisa dikontrol. Namun, sebaiknya PT Cahaya Baru Abadi Jaya memerlukan SOP yang tertulis di dalam perusahaan, sehingga akan memberikan deskripsi yang jelas kepada karyawan untuk menghindari kesalahan dan memiliki standar yang jelas di dalam perusahaan. Yang terakhir, kita lihat dari metode perencanaan operasi. PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam metode layanan yang digunakan adalah telepon, email, WhatsApp, dan fax, belum menggunakan layanan online. Selanjutnya, PT Cahaya Baru Abadi Jaya dalam memantau lokasi truk yang tersedia menggunakan cara manual dengan menelpon. PT Cahaya Baru Abadi Jaya menggunakan website supaya pelanggan dapat mudah mencari informasi tentang perusahaan. Selanjutnya, kita lihat dari aspek penjadwalan operasional. PT Cahaya Baru Abadi Jaya memiliki jam operasional kantor dari hari Senin hingga Sabtu, dibuka pukul 8 pagi dan ditutup pukul 4 sore. Target lama pengiriman kepada supir paling lama 3-4 hari. Kiriman sudah sampai dengan toleransi sampai hari kelima. Perusahaan memilih supir yang terdekat dengan perusahaan untuk mengirim barang agar lebih efisien.
Solusinya, PT Cahya Baru Abadi Jaya membutuhkan penjadwalan yang lebih terstruktur untuk memenuhi kebutuhan pesanan pelanggan. Selanjutnya, aspek yang kita lihat ialah pengontrolan operasional. PT Cahya Baru Abadi Jaya memiliki catatan data rate tiap supir per bulan dan dilakukan evaluasi oleh Merilik, sehingga supir yang berada rate di bawah rata-rata akan diberi peringatan, dan jika tidak ada perubahan dalam jangka waktu 3 bulan, maka supir akan dipecat. Perusahaan ini juga tidak meminta feedback kepada pelanggan, tetapi pelanggan yang memberikan kesannya tersendiri kepada perusahaan. Keluhan pelanggan diatasi dengan memahami masalah pelanggan dan melakukan tindakan yang sesuai serta mencari solusi terbaik. Masalah yang ditimbulkan dari pengontrolan operasional ini ialah tidak bisa mengawasi secara langsung proses pengangkutan barang, pengaturan letak barang, penurunan barang, sopan santun supir dan kepuasan pelanggan. Dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini ialah diperlukan feedback berupa formulir kepuasan pelanggan agar perusahaan mengetahui apakah proses layanan sudah dilaksanakan sesuai harapan atau belum. Manajemen rantai nilai, yaitu proses pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan dan informasi tentang produk terintegrasi mengalir sepanjang seluruh rantai nilai. Tujuannya untuk menciptakan strategi rantai nilai yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua anggota rantai yang mampu memenuhi dan melebihi kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan. Adapun syarat kesuksesan manajemen rantai nilai, yaitu koordinasi dan kolaborasi, inventasi teknologi, proses, budaya dan perilaku organisasi, pekerja, dan kepemimpinan. Sedangkan rintangan terhadap manajemen rantai nilai yaitu hambatan organisasi, budaya perilaku, kemampuan, dan sumber daya manusia. Studi kasus manajemen rantai nilai yang kami ambil yaitu pada industri susu di Kabupaten Bandung Barat. Peternak sapi di Kabupaten Bandung Barat dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, kelompok peternak yang menjadi anggota koperasi, yaitu KPSBU, dan kelompok peternak yang tidak menjadi anggota koperasi, yaitu KUD Mandiri Sarwa Mukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Operator rantai nilai pada industri susu di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 1. Penjual input spesifik, 2. Peternak sapi perah, 3. Koperasi, 4. Industri pengolahan susu atau IPS, 5. Pedagang, dan 6. Konsumen akhir. Satu operator bisa menjalankan lebih dari satu fungsi rantai. Terdapat 3 jenis rantai nilai pada industri susu di Kabupaten Bandung Barat. Rantai nilai tipe 1. Pada rantai nilai ini, susu segar yang diterima dari peternak oleh koperasi yang menjalankan fungsi pengolahan akan melalui beberapa proses seperti filterisasi dan pendinginan untuk menjamin kualitas produk. Susu segar tersebut dipasarkan dengan industri pengolahan susu atau IPS atau perusahaan yang menjadi mitra usaha. Harga susu sekitar 4.800 sampai 5.000 per liter. Produk olahan susu kemudian dipasarkan oleh pedagang sebelum sampai ke konsumen akhir. Rantai nilai tipe 2. Pada rantai nilai ini, peternak adalah anggota koperasi dan menjalankan dua fungsi yaitu produksi dan transportasi. Perbedaan dengan rantai 1, di sini koperasi selain bekerja sama dengan IPS, koperasi juga melakukan pengolahan susu. KPSBU telah berperan aktif untuk melakukan proses penjualan dan pemasaran produknya ke konsumen. Legalitas dan kualitas produk pun sudah terjamin oleh Badan POM RI dan MUI. Kisaran harga produk olahan sekitar 3.500 sampai 10.000. Harga memang relatif mahal karena kapasitas produksi dan teknologi yang digunakan masih terbatas, tertinggal dengan industri pengolahan susu. Rantai nilai tipe 3. Pada rantai nilai tipe 3 ini, peternak sapi adalah non-anggota koperasi. Perusahaan agrobisnis menerima langsung susu segar dari peternak. Pada rantai ini, harga jual susu di tingkat peternakan lebih rendah jika dibandingkan dengan rantai 1. Jika susu tersebut punya kualitas yang baik, perusahaan akan membeli susu sekitar 3.800 per liter. Perusahaan akan melakukan pengolahan untuk menghasilkan produk olahan susu yang nantinya akan dipasarkan. Produk olahan susu kemudian dipasarkan oleh pedagang sebelum sampai ke konsumen akhir. Dari ketiga tipe rantai nilai, saluran pemasaran rantai nilai tipe 1 paling efisien, karena hanya ada dua pihak yang terlibat, yaitu peternak dan koperasi. Peternak menjual susu kepada koperasi, kemudian koperasi melakukan proses pengolahan susu menjadi produk olahan dan memasarkan langsung kepada konsumen. Sedangkan rantai nilai tipe 3 merupakan saluran pemasaran yang tidak efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen produktivitas.
pada usaha Unagi Spa Bali. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan manajemen produktivitas? Manajemen produktivitas adalah hasil yang didapat dari produksi yang menggunakan satu atau lebih faktor produksi. Produktivitas biasanya dihitung sebagai indeks dan rasio antara output dengan input. Adapun manfaat dari manajemen produktivitas, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, yang kedua upah lebih tinggi dan keuntungan tanpa inflasi, dan yang ketiga peningkatan kemampuan kompetitif karena biaya yang lebih rendah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki studi kasus kita, yaitu usaha Unagi Spa Bali. Unagi Spa Bali merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri spa yang berlokasi di Denpasar, Bali. Tergolong ke dalam organisasi jasa, yaitu menciptakan output non-fisik berupa jasa interaksi dengan pelanggan. Produktivitas perusahaan berupa capaian jumlah kunjungan dari pelanggan yang melakukan perawatan. Variabel bebas yang dihitung dalam penelitian ini yang mempengaruhi produktivitas karyawan ada 3. Yang pertama pemberdayaan, yang kedua pelatihan, dan yang ketiga kerjasama tim. Berdasarkan penelitian, nilai persepsi responden terhadap masing-masing variabel diukur melalui rata-rata skor yang dikategorikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama 1 sampai 1,8 yang artinya sangat rendah atau sangat buruk, yang kedua 1,81 sampai 2,61 yang artinya rendah atau buruk, yang ketiga 2,61 sampai 3,40 yang artinya cukup tinggi atau cukup baik, yang keempat 3,41 sampai 4,20 yang artinya tinggi atau baik, dan yang kelima 4,21 sampai 5 yang artinya sangat tinggi atau sangat baik. Selanjutnya untuk menganalisis, kita menggunakan model regresi linear berganda terhadap produktivitas karyawan yang dilihat pada slide berikut, yang mana Y diartikan produktivitas karyawan, X merupakan variabel yang diteliti, dan B merupakan koefisien regresi, dan E merupakan error. Hasilnya, pengaruh pemberdayaan terhadap produktivitas karyawan mendapatkan skor rata-rata 3,89, yang artinya karyawan di Unagi Spa Bali memperoleh pemberdayaan yang tergolong dalam kategori baik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Selanjutnya, pengaruh kerjasama tim terhadap produktivitas karyawan didapatkan rata-rata skor 3,97, yang mana karyawan di Unagi Spa Bali memiliki kerjasama tim yang tergolong dalam kategori baik, yang artinya kerjasama tim juga berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, pengaruh pelatihan terhadap produktivitas karyawan didapatkan skor rata-rata 3,86, yang artinya karyawan di Unagi Spa Bali memperoleh pelatihan yang tergolong dalam kategori yang baik. Pelatihan berpengaruh positif juga terhadap produktivitas karyawan. Berdasarkan penelitian, dapat kita simpulkan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh adanya pemberdayaan, kerjasama tim, dan juga pelatihan yang mana berdampak positif bagi kinerja produktivitas karyawan. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.